Assalamualaikum, kita kembali bertemu dalam kuliah sanitasi pasca bencana dan kali ini saya akan menerangkan mengenai kualitas air di kawasan pasca bencana. Oke, jadi dalam kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah mempelajari klasifikasi Bradley pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan air ya. Ada 4 kategori, yaitu waterborne disease yang bisa disebut juga dengan penyakit bawaan air. Ini contohnya adalah penyakit tipes atau hepatitis ya, yang berkaitan dengan masalah kualitas air yang kita gunakan. Kemudian waterwash disease ini berkaitan dengan masalah kuantitas dan perilaku higiene. Kemudian water base ini adalah makhluk hidup mikroorganisme yang atau hewan lainnya yang menggunakan air atau menjadikan air sebagai salah satu bagian dari fase hidupnya ya, tempat hidupnya. Kemudian ada water related insect vectors ya, ini adalah penyakit yang berkaitan dengan air di mana vectorsnya ini hidup di air seperti nyamuk gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian kita terutama adalah penyakit bawaan air ya. Penyakit bawaan air ini adalah penyakit infeksi yang dapat ditransmisikan melalui air minum yang mengandung kuman patogen atau bakteri patogen. Dan penyakit bawaan air ini termasuk diare ya. Diare ini merupakan penyebab utama kematian balita dan bertanggung jawab lebih dari 1,5 juta anak setiap tahunnya. Termasuk juga penyakit hepatitis dan polio ya dalam waterborne disease ini. Semua penyakit ini juga disebut penyakit oral fekal, yaitu penyakit infeksi yang terjadi saat patogen dari feses orang yang sakit itu bisa masuk melalui mulut ke orang lain dan bisa menyebabkan sakit. Bagaimana kualitas air pasca bencana? Nah, ini saya akan membawa Anda ke beberapa contoh bencana dan bagaimana masalah kualitas air di sana. Studi kasus 1 adalah banjir Beijing pada tahun 2012, yaitu terjadi pada tanggal 21 Juli sesudah mendapatkan hujan deras dengan curah hujan rata-rata antara 170 mm, di mana tertingginya itu sekitar 460 mm, ya tertinggi sejak tahun 1951 dan menyebabkan banjir di kawasan rural dan urban kota Beijing ya. 79 orang meninggal dunia dan harus dievakuasi sampai hampir 60.000 orang dan menyebabkan kerusakan senilai 25 triliun rupiah ya. Kemudian jurnal ini menunjukkan hasil bagaimana para penelitinya mengambil 9 sampel air tanah di kawasan yang terparah dan mereka memperlihatkan kalau kualitas airnya itu sudah melebihi baku mutu sumber air minum, baik dari kualitas nitrat dan bakteri coliform. Dan hasil analisa juga menunjukkan ya, mereka melakukan analisa dengan PCA dan FA ya, menunjukkan bahwa kualitas air yang buruk ini sangat dipengaruhi oleh runoff dari pertanian dan entrainment saat banjir terjadi. Kasus kedua adalah gempa besar di Kathmandu, Nepal 25 April 2015 ya. Gempa besar itu mengakibatkan kemungkinan perubahan kualitas air permukaan dan air tanah ya, di mana gempa dapat menyebabkan perubahan struktur tanah dengan membuatnya lebih berpori yang memudahkan terjadinya perkolasi dari selokan atau sewer dan runoff dari jalanan masuk ke air tanah. Pemeriksaan terhadap kualitas air sebagai sumber air minum ya yang mereka lakukan. Jadi mereka mengambil dari beberapa jenis sumur. Jadi stone spout ini adalah bentuk penyaluran air ya. Pipanya itu diganti dengan pipa dari batu ya. Dan juga termasuk mata air. Jadi kita lihat di sini bagaimana kehancuran karena gempa besar.
Dan hasil pemeriksaan sampel menunjukkan bahwa di sumber air itu ditemukan bukan hanya coliform, tapi adalah bakteri fecal coliform yang diwakili oleh E. coli. Dan menariknya ada daerah-daerah di mana jumlah E. coli-nya itu sangat tinggi dibanding daerah-daerah lainnya. Nah, studi kasus ketiga ini dari negeri kita sendiri, dari gempa Palu pada tanggal 28 September 2018. Dan kita lihat di koran-koran pada saat itu bahwa pasca bencana ini kualitas air di Sulawesi Tengah, terutama di kawasan Palu ini menurun, dan banyak pengungsi ataupun penyintas dari tsunami Palu ini mengeluhkan pasokan air mereka yang keruh. Ya, tapi sebenarnya sebelum bencana terjadi, ternyata perilaku dan performa sanitasi di daerah Palu ini memang tidak terlalu baik ya, sehingga juga mempengaruhi kualitas air sesudah bencana. Ya, agar kita bisa menyediakan kualitas air yang terbaik di daerah kawasan bencana, maka kita harus mengikuti aturan atau standar baku mutu dari kualitas air setempat, ya, di mana tempat terjadi bencana. Ada 3 kriteria penting yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah kriteria mikrobiologi. Pertama ya, itu menjadi perhatian utama karena adanya beberapa patogen yang dapat menyebabkan kondisi akut pada banyak orang hanya dalam jangka waktu singkat ya. Jadi kualitas mikroba yang buruk itu akan mewakili resiko epidemik yang tinggi. Kriteria kedua adalah kimia. Beberapa komponen kimia itu membahayakan, contohnya nitrat, fluoride, dan arsenik ya untuk skala global. Namun kondisi yang lokal yang berbeda itu akan membutuhkan pengetahuan awal mengenai kualitas air setempat. Karena itu kita membutuhkan orang-orang setempat yang bisa memberitahukan lokasi atau bagaimana kondisi air di daerah tersebut ya. Jadi nitrat ini biasanya mengontaminasi di daerah-daerah yang terdampak dari air limbah pertanian ya. Ini banyak ditemukan di air sumur yang letaknya tidak terlalu jauh dari pesawahan ya, karena pertanian kita yang masih menggunakan pupuk nitrogen seperti urea ya. Kontaminasi atau konsentrasi nitrat yang tinggi ini bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti gondok, kemudian metemoglobinemia atau baby blue ya pada bayi ya, yang cukup membahayakan. Kemudian kriteria lainnya yang penting adalah organoleptik ya. Walaupun secara kualitas ini kriteria yang tidak terlalu penting, tapi kenyataannya dalam penyediaan air minum di beberapa daerah dan di beberapa negara, kriteria ini seringkali menjadi catatan penting dalam penerimaan produk oleh konsumen, termasuk dalam manajemen pasca bencana. Jadi karena masalah penampilan airnya, baunya, dan bagaimana selera konsumennya, itu masyarakat bisa tidak mempercayai kualitas air yang dia dapatkan, sehingga menyebabkan sumber air itu menjadi sumber yang kurang aman, dalam artian tidak digunakan dan kemudian masyarakat menggunakan sumber air lain yang sebenarnya tidak aman, dan itu bisa mengarah kepada resiko-resiko yang tidak kita harapkan. Ya, ada beberapa catatan penting mengenai kriteria atau parameter ya. Jadi parameter apa saja yang paling penting? Tadi ada konduktivitas, nitrat, dan zat besi. Ya, ini yang paling sering diperiksa. Kemudian ada nilai kekeruhan dan nilai pH yang akan berdampak pada klorinasi. Ya. Oleh karena itu tergantung pada nilai kekeruhan dan pH, maka pretreatment sebelum klorinasi mungkin diperlukan. Kemudian untuk mengontrol proses pengolahan air juga dibutuhkan data residu klorin. Data juga diperlukan untuk melindungi sistem distribusi air terhadap korosi, ya. Jadi misalnya data asiditas, garam terlarut, begitu ya. Dan hati-hati dengan hasil analisis air, ya, terutama di daerah pasca bencana.
karena biasanya merupakan hasil tunggal ya. Jadi pemeriksaan hanya sekali pada waktu tertentu dan lokasi tertentu. Jadi mungkin saja kalau kita periksa seperti dalam kondisi normal, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi kita tidak boleh terlalu optimis dengan hasil tunggal yang kita dapatkan. Nah, contohnya ya, ini misalnya beberapa parameter bisa bervariasi misal pada konteks tertentu seperti saat musim hujan ya. Nah, ini biasanya parameter kekeruhan dan pencemaran fekal itu lebih sering terjadi. Kemudian parameter kimia dan biologi itu dapat diukur dengan alat dan laboratorium portable ya, tapi beberapa analisis kimia itu membutuhkan laboratorium yang khusus dan mungkin tidak semua daerah memilikinya. Oleh karena itu, sekali lagi pengetahuan lokal terhadap informasi medis, kondisi kesehatan setempat, dan kualitas air setempat, sumber daya air setempat, ini juga sangat dibutuhkan dan sangat berharga ya. Sehingga kalau kita sudah punya pemahaman yang baik terhadap sumber daya air lokal, misalnya melalui studi hidrogeologi, maka kita bisa menilai resiko kontaminasi dari survei sanitasi sebagai alat ukur utama begitu ya. Nah, tolong juga diperhatikan karena biasanya di daerah bencana kita juga menggunakan obat-obatan begitu ya. Nah, untuk obat-obatan yang solid ya itu ada sesi khusus kita untuk membahasnya di limbah padat di kawasan bencana. Tapi ada sedikit catatan misalnya untuk antibiotik yang berbentuk cairan ya. Itu pada saat Anda ingin membuang begitu ya. Itu lebih baik diencerkan dengan air dan didiamkan selama beberapa minggu supaya dia tidak berfungsi lagi, tidak bisa berfungsi lagi, dan baru kita buang ke saluran limbah. Ya, mengapa tadi antibiotik itu perlu perhatian khusus? Karena kita menghadapi masalah resistensi antibiotik ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini adalah contoh dari Swear Handbook mengenai standar pasokan air ya. Jadi rasa airnya sekali lagi untuk kualitas air yang paling penting di sini adalah rasa air harus dapat diterima ya, dan mutunya memadai. Ini tentunya dengan pemeriksaan yang kita lakukan ya, yang cukup untuk daerah dan waktu pasca bencana. Air ini nanti akan digunakan untuk kebutuhan memasak dan kebersihan pribadi dan rumah tangga, dan diharapkan tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan. Nah, ini adalah indikator-indikatornya. Salah satunya adalah tidak ditemukannya bakteri coli di tiap 100 ml dalam air pada titik penyaluran air, gitu ya. Nah, untuk mengetahui kualitas air, khususnya dari parameter mikrobiologi, tentu kita harus melakukan pengujian ya, dan tidak mungkin kita lakukan di laboratorium seperti yang sudah Anda lakukan misalnya dalam praktikum mikrobiologi air ya. Jadi untuk uji di lapangan itu ada persyaratan khusus ya. Jadi ujinya itu harus sederhana untuk dimengerti dan mudah digunakan. Jadi memerlukan pelatihan yang minimal untuk bisa mengertinya. Kemudian kedua, hasil dari pengujian ini didapatkan dengan cepat ya, hanya dalam waktu 24 jam. Kemudian ketiga, tidak memerlukan banyak item perlengkapan ya, seperti membutuhkan banyak bahan kimia, membutuhkan sumber listrik atau sumber energi untuk melakukan pengujian, kemudian membutuhkan inkubator yang sangat komplit dan lain-lain ya. Kemudian keempat, relatif tidak mahal, dan kelima, bisa atau kita dapat katakan cukup akurat ya, terutama pada konsentrasi coliform di atas 100 koloni per 100 ml. Nah, beberapa lembaga menggunakan panduan untuk menentukan apakah air perlu diolah atau tidak ya. Nah, ini terdapat pada